Hai. Kenalin nama aku Baweni dengan NIM akhir 09. Kenalin nama aku Pamung dengan NIM akhir 30. Dan kenalin nama aku Stefani dengan NIM akhir 123. Jumpa lagi dengan kita di SBP SBP Talk. Tapi SBP Talk itu apa sih? Jadi SBP Talk ini singkatan dari Stefani, Baweni, Pamung Talk. Iya, bener banget. Jadi ini tuh berupa podcast yang akan membahas mengenai telah cerpen yang ada di luar sana. Oh gitu. Tapi kita sekarang ada di mana sih? Jadi kita sekarang lagi ada di Fakultas Keperawatan yang terletak di Universitas Jember. Oh gitu. Tapi BTW baju kita sama gak sih? Iya, bener banget. Kita sekarang memakai batik dalam rangka untuk memperingati Hari Batik yang sudah berlangsung kemarin. Jadi bentar nih, emang kita mau buat di sini? Emang nggak ada tempat lain gitu? Aku ada ide sih. Jadi aku minta tangan kalian dulu ya. Pada saat hitungan ketiga kita loncat ya. Oke? 1, 2, 3. Nah, udah nyampe bukan? Wah, hebat ya bisa pindah gitu. Tapi kita mau duduk di mana nih? Tuh, di belakang iya. ada tempat duduk. Oh Yuk. iya. Yaudah yuk. Sinian dong. Selamat datang di acara kita SBP Talk. Nah, untuk yang kali ini saya Pamung akan bertindak sebagai host bersama dua rekan saya, yaitu Baweni dan juga Stefani. Nah, kita di sini tuh akan bincang-bincang banyak ya tentunya. Kita akan bincang-bincang mengenai salah satu cerpen yang sudah kita pilih ya untuk kita telaah mengenai unsur intrinsiknya, ekstrinsik maupun hal-hal yang di luar itu. Begitu. Nah, mungkin biar teman-teman yang nonton di sini paham ya, kita itu akan membacakan cerpennya. Jadi judul cerpennya itu apa sih, Stefani? Judul cerpennya ini adalah Istri Sempurna. Jadi kita ngambil cerpen ini karena menurut kita nih cerpennya ini menarik guys, Unik banget. Ya, unik. Jadi kita mengambil cerpen Istri Sempurna ini. Jadi sebelum kita membahas tentang unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsiknya, kita akan membacakan cerpennya terlebih dahulu nih. Istri Sempurna, karya F.H. Her. Aku sedang mengurus perceraian sekarang dan merasa tidak baik-baik saja meskipun sudah mempertimbangkannya beberapa hari terakhir. Istriku pasti sudah mengetahui bahwa aku akan melakukan ini meskipun aku belum mengatakannya dan meskipun dia tidak menyatakannya. Aku yakin akan hal ini. Dia sangat memahamiku, bahkan hingga ke dalam pikiran dan perasaanku yang dibacanya dari setiap gelagat dan nada suaraku. Aku bisa menyatakan bahwa dia lebih memahami diriku daripada aku. Ini tidak berlebihan, karena selama 3 tahun perkawinan ini, dia telah menyerap banyak data diriku dalam seluruh memorinya. Sekarang, barangkali istriku sedang berdiam di kamar menunggu keputusan atau barangkali sedang sibuk membersihkan apartemen kami tanpa peduli apakah beberapa jam ke depan dia masih akan berada di sana atau tidak. Aku tidak bisa membayangkan perasaannya, apakah dia sedih atau tidak. Aku tidak bisa memastikan, karena perasaannya bisa berubah cepat. Aku menyandarkan tubuh dan merasakan dingin menjalar di punggungku. Tidak akan membutuhkan waktu lama untuk urusan ini. Antrean pelayanannya lebih pendek dibandingkan antrean pelayanan perkawinan dan prosedur pun lebih ringkas. Namun, dalam waktu sependek apapun, segala kenangan 3 tahun perkawinan terbuka cepat dan mengilasku dan membuat mukaku melumer seperti es krim di aspal kering. Seorang perempuan staf mendekatiku, bertanya apakah aku baik-baik saja, lalu mengulurkan tisu, dan berkata bahwa menangis pun tak apa. Aku berterima kasih seperlunya, menyeka ingus dan dengan tisu pemberiannya. Aku memang tidak baik-baik saja. Pertama kali bertemu di hari perkawinan,
Istriku berkata bahwa dia sudah menunggu saat ini sejak hari penciptaannya. Aku tertawa menanggapi dan berkata kepadanya bahwa aku laki-laki yang membosankan. Tidak masalah, katanya, aku perempuan yang tahan kebosanan. Aku percaya dia pasti berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah kudekati dengan gemetaran dan yang meninggalkanku tanpa pernah berhasil kuajak berkencan, dan semenjak itu aku tidak ingin lagi pacaran. Selepas kawin dengannya, sejak itu segala hidupku berubah lebih dari sekedar angka-angka dan minuman keras, dua yang harus aku terima karena demikianlah yang bisa aku pilih. Sejak Departemen Talenta memasukkanku ke jurusan analisis data hingga bekerja dalam institusi data umum, aku hanya mengenal angka-angka. Di luar itu, minuman keras meredakan segala ketegangan kerja sehingga dua itulah angka dan minuman keras yang menjadi karib dalam hidupku. Aku tidak pernah bermain perempuan karena seperti yang kukatakan pada istriku saat perkawinan kami itu bahwa aku laki-laki yang menyebalkan, yang bahkan seorang pekerja seks komersial pun tidak tahan. Barangkali aku akan seperti ini selamanya jika tidak melihat seraut wajah dalam foto di sebuah katalog. Ketika melihat foto itu, aku merasa dejavu. Aku merasa bahwa antara diriku dan foto itu mempunyai keterkaitan dalam sebuah formula yang sederhana. A ditambah B sama dengan C, di mana A adalah aku, B adalah foto itu, C adalah masa depan kami. Wajahnya sedikit tirus, dengan garis rahang tersamar di pipinya yang halus kecoklatan. Matanya bersinar redup dengan kelopak sayu, dan bibirnya mungil penuh. Aku merasa pernah bertemu dengannya, entah di dalam mimpi atau di alam nyata. Ketika aku katakan itu kepadanya, di malam pertama kami, sambil menelungkapkan wajah di dadaku, dia berkata bahwa dirinya memang tercipta untukku. Apakah aku memang tercipta untuknya? Aku tidak tahu, tetapi saat itu tidak penting dan sampai sekarang pun tidak penting. Hal terpenting atas keberadaannya sebagai istriku adalah keajaiban semesta psikologis diriku. Hanya butuh waktu sehari semalam bersama istriku, aku sudah menjadi laki-laki yang berbeda keesokan harinya. Di lorong apartemen, di jalanan, di kantor, di kantin, selalu saja aku bertemu orang yang mengatakan bahwa aku tampak berbeda. Kau lebih banyak tersenyum sekarang. Kau lebih bersikap terbuka. Kau lebih ceria. Aku tahu mereka bersungguh-sungguh, namun aku akan menceraikan istriku sekarang dan itu membuatku tidak baik-baik saja. Apartemenku berukuran kecil, dan selama lajang aku nyaris tidak memperdulikan kondisinya yang jika digambarkan dengan angka maka akan menjadi deret tak beraturan. Sampah kertas, sampah makanan, sampah pakaian kotor, sampah peralatan kotor, sampah semua sampah dan ada di mana-mana dalam susunan kaos. Aku bisa menyewa petugas untuk merapikan apartemen, tapi aku enggan melakukannya dan membiarkan kekacauan itu seperti apa adanya dan menjadikannya sebagai bagian hidupku. Istriku menyulapnya ketika aku meninggalkannya untuk bekerja. Aku memang tidak mengambil cuti perkawinan dan itu bukan masalah. Perkawinan hanya soal catat-mencatat saja. Semua bisa beres dalam sehari izin meninggalkan pekerjaan tanpa perlu cuti. Karena cuti berarti akan memotong gaji. Sepulang kerja itu aku membau aroma segar menguar dari pintu yang kubuka. Di ruang tamu, serakan sampah telah hilang dan pada meja telah ditambahkan bunga imitasi yang menyemburkan pengharum ruangan secara konstan. Ada 3 figura foto dipasang di dinding yang memajang kebersamaan kami dalam 3 momen berbeda yang sesungguhnya dibuat secara manipulatif. Demikian pula ruangan lain telah bersih dan tertata sehingga apartemen kecil ini tak lagi tampak seperti deret angka tak beraturan, alih-alih dalam satu keteraturan deret, dengan puncak deret di kamar tidur. Ya, kamar tidur sempit yang penuh sampah dan semalam semakin porak-poranda oleh pertarungan birahi. Sekarang bersih tertata dengan spray baru merah muda dan dinding berlapis kertas tembok bermotif taman bunga dan istriku mengenakan lingerie putih transparan duduk di tengah-tengah kasur busa. Dia tersenyum dan mengerling. Jika kau ingin kita bercinta lebih dulu, aku telah siap, katanya. Jika ingin makan lebih dulu, maka makan malam telah siap. Kami bercinta, lalu makan, dan kembali bercinta. Berapa banyak angka kredit yang istriku tambahkan dalam tagihanku untuk menyulap apartemen kami. Aku tak peduli, saat itu tidak penting benar.
Selama 3 tahun perkawinan, setidaknya 1080 kali percintaan telah kami lakukan. Itu hitungan kasar yang tidak menyertakan babak tambahan. Aku akan kehilangan semua itu, aku tahu. Sekarang hanya tinggal satu antrean di depanku, dan aku akan resmi menceraikannya. Dan aku tidak baik-baik saja. Istriku adalah teman berbincang yang sempurna. Tidak ada yang tidak diketahui istriku. Aku pikir demikian, dan memang pasti demikian. Aku bisa bertanya berapa banyak tas plastik yang dibutuhkan untuk membungkus sekarung buah rambutan di mana setiap bungkusnya berisi 10 buah, misalnya. Dan dia bisa mencarinya dengan memperhitungkan median berat sekarung buah rambutan. Sama baiknya dengan obrolan tentang politik terkini di mana setiap negara tak lagi memiliki sekat sehingga setiap negara tidak lagi hanya dihuni oleh warga negara. Istriku bisa mempercakapkan semua itu dalam nada yang tidak menggurui, dalam obrolan yang ringan, dengan tetap memperhatikan setiap omonganku, tidak membantah, tidak menyela. Setiap akhir pekan kami pergi ke perpustakaan hologram dan bermain-main dengan binatang dan bintang-bintang dan bercanda. Ya, bercanda, sebuah kata yang tidak pernah aku temukan dalam kamus hidupku sebelum aku mengawininya. Pertama kali aku tertawa di kantor adalah ketika istriku menelpon. Dia menelpon hanya untuk menggambarkan hal-hal remeh yang membuatku sejenak meletakkan kesuntuhan kerja. Kali itu istriku menelpon di saat aku mendapatkan panggilan menghadap ke atasan. Sayang, aku akan keluar, kataku. Memberitahu. Tidak masalah, sahutnya, keluarkan saja di dalam. Aku tertawa oleh hal itu, bahkan ketika aku menemui atasan masih mengulum senyum dan atasanku tertulari kebahagiaan. Aku suka wajah-wajah sumringah, kata atasanku sebelum memarahiku atas keteledoran kerja yang kulakukan belakangan ini. Aku harus lembur untuk memperbaiki keteledoranku. Ketika aku katakan bahwa aku akan pulang larut, istriku menjawab, jangan khawatir, semua milikku tak akan basi sampai kapanpun. Dan aku tertawa lagi. Apakah besok aku masih akan bisa tertawa? Aku meragukan ini. Sekarang antrean terakhir di depanku telah selesai urusannya dan aku tidak bisa tertawa dan aku tidak baik-baik saja. Giliranku telah tiba. Dadaku terasa luka. Aku melangkah menuju loket. Petugas menginformasi identitasku. Bercerai. Ya, kenapa? Dia terlalu sempurna. Dia memang diciptakan untuk kesempurnaan. Aku tahu. Apakah Anda akan menyimpan memori istri Anda untuk dipulihkan sewaktu-waktu? Biaya penyimpanan berlaku. Tidak. Aku menerangkan tanda tangan. Segala selesai. Aku akan berlibur setelah ini. Petugas akan ke rumah dan membawa istriku kembali ke pabrik dan aku tidak akan menyaksikan penjemputannya. Mungkin kelak aku akan menikah lagi, tetapi kali itu dengan manusia, bukan ginoid yang mengumpulkan semua dataku dan mengirimkannya ke vendor dan membekakan kartu kreditku ke titik bangkrut dalam 3 tahun saja. Nah, gimana nih tadi cerpennya? Bagus gak menurut kalian? Bagus dong. Bagus kan? Bagus. Jadi terus gimana nih? Kita mau bahas apaan? Nah, setelah kita membacakan cerpen tadi tuh ya, nah kali ini kita itu akan bincang-bincang singkat lah. Kita telah singkat tentang ya cerpen yang sudah kita bacakan tadi tentang istri sempurna. Nah, tapi kita juga harus telah secara urut nih. Jadi kita telah dulu tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen kan ada banyak ya. Ya. Ada apa aja? Ada tema, terus ada tokoh, Ya, betul, tokoh. penokohan, sama alur. Iya, dan juga sebenarnya ada sudut pandang dan juga lain sebagainya. Ya, banyak. Nah, mungkin aku pengen tahu tentang tema dulu nih. Mungkin dari rekan bawah ini. Mungkin tema yang sudah tertera dalam cerpen yang sudah Stefani bicarakan tadi, temanya bagaimana? Oke, kalau tema sendiri di sini tuh aku nangkepnya temanya itu adalah termasuk tema yang non tradisional karena karena di dalam cerpen ini tuh terkandung plot twist yang pembacanya itu gak bakal nyangka gitu kalau ternyata kan kenapa suaminya itu si aku ini menceraikan istrinya karena kan alasannya itu karena istrinya tuh boros kan. Ya. Nah, kalau kita pada saat awal pembacaan di naskah pertama kita gak bakal nyangka gak sih kalau sebenarnya alasannya tuh itu. Iya. Karena kan istrinya tadi kayak Dibilang sempurna gitu ya. Sempurna banget gitu. Nah, terus kalau tingkatan temanya itu termasuk tingkatan tema sosial sih menurut aku. Karena di sini menceritakan tentang kisahnya si aku sama mantan istrinya itu. Oh. Gitu. Itu kalau dari segi tema, teman-teman.
belum dari segi tokoh, penokohan dan juga lain sebagainya. Iya. Masih ada banyak yang akan kita bicarakan. Nah, mungkin dari segi tokohnya, Oke. dari rekan Stefani, Jadi- tokohnya ada apa saja sih di sana? Oke, Di jadi cerpen tersebut itu? di sini ada 3 tokoh ya teman-teman. Di sini ada tokoh si aku, penulisnya ini, tokoh istrinya ini, sama tokoh petugas pengadilan. Iya. Jadi ada 3. Dan untuk tokoh utamanya di sini adalah istrinya, karena Oh, di dalam istrinya, bukan si tokoh akunya bukan, berarti? bukan karena yang lebih sering di highlight ini di sini adalah si istrinya. Jadi untuk tokoh si aku ini merupakan narator. Jadi dia sering bercerita mengenai istrinya ini kan, yang katanya sempurna itulah intinya. Dan untuk tokoh penjaga pengadilannya ini termasuk ke tokoh tambahan. Jadi ya hanya tokoh tambahan aja lah. Dan untuk tokoh bulatnya nih, tokoh bulatnya di sini ada 2 tokoh, yaitu tokoh istrinya sama tokoh si akunya yang penulisnya ini. Nah, kenapa termasuk tokoh bulat? Karena mereka memiliki 2 kepribadian nih. Jadi dimana kalau misal istrinya ini kan awalnya kan dibilang kayak sempurna gitu lah Iya, intinya. sempurna. Nah, tapi di satu sisi dia itu kayak Punya boros. sisi negatif. Nah, negatifnya yaitu boros, menghabiskan uang suaminya, begitulah. berlebihan. Ya, Ya, intinya itu. betul. Selama 3 tahun pernikahan itu, ya itu intinya suaminya bangkrut karena istrinya itu. Dan untuk tokoh si akunya ini, dia juga memiliki 2 kepribadian nih, guys. Oh, apa Jadi aja tuh? gini, jadi di satu sisi dia ini kan pengen banget nih menceraikan istrinya. Iya. Dan satu sisinya lagi dia kayak bingung pengen menceraikan atau tidak Gak gitu. pengen sebenarnya, ada sisi pengennya, ada sisi gak pengennya. Nah, ya gitu. Stabil banget ya. Iya. Stabil emang. Dan untuk tokoh netralnya di sini adalah tokoh penjaga pengadilannya itu. Karena memang dianggap tokoh netral karena Ya karena emang dia tidak banyak ya, ini ya. banyak. Ya itu ikut nimbrung gitu enggak? Ya. Dan untuk yang selanjutnya ini kan ada selain tokoh ada penokohan juga toh. Nah, Ya. di sini penokohannya mungkin Pamung bisa menjelaskan gimana? Oke, kalau dari segi penokohan mungkin saya akan mengambil 2 tokoh saja ya, karena memang yang banyak di highlight dalam cerita tersebut itu hanya 2 tokoh saja, Ya. tokoh si aku dan juga tokoh si istrinya. Istrinya. Pak Sutri ini. Iya, betul, Pak Sutrinya. Kalau tadi yang disebutkan oleh rekan Stefani tadi mengenai tokoh penjaga pengadilannya ya atau staf pengadilannya itu tidak termasuk karena memang dari segi wataknya juga tidak begitu terlihat karena memang hanya muncul istilahnya sekelibat saja gitulah. Nah, untuk tokoh si watak akunya ini dia itu apa ya? Dia itu penuh dengan kelabilan gitu. Isi otaknya tuh hanya penuh dengan bingung dan bingung. Iya. Penuh kelabilan duniawi pokoknya. Karena memang tercerminkan dalam cerita tersebut kan setiap dia ingin menceraikan, pasti di satu sisi otaknya melarang karena memang ya nanti bakal nyesel apa enggak ya Oh, ya, gitu. oke. Kenangan selama ini yang sudah bertahun-tahun bakal gimana terlupa gitu. gitu aja. Sebenarnya masih cinta. Iya, sebenarnya di satu sisi memang masih ada rasa gitu kepada istrinya. Ya itulah tokoh si aku melambangkan kelabilan duniawi lah bisa dibilang ya. Lalu untuk watak istrinya sendiri itu ya sama seperti istri biasanya ya, selalu nurut kepada suaminya. Suaminya minta apa bakal diturutin begitu ya, semuanya. Tapi ya setiap orang pasti punya sisi negatifnya lah. Ya. Nah, pastinya. Mungkin dari ya kalau untuk sisi istrinya sendiri sisi negatifnya itu lebih ke arah dia tuh boros sih sebenarnya. Boros. Nah, boros di sini tuh dalam artian bukan boros yang macam-macam ya. Iya. Borosnya tuh boros yang memang dalam uang, sering ngabisin uang Suaminya. Nah, seperti yang sudah dibilang oleh rekan Stefani tadi, bahkan suaminya sendiri bangkrut gara-gara si istrinya Iya. banyak menghabiskan uang. Padahal baru 3 tahun. Iya, Iya, 3 tahun makanya. pernikahan. Padahal si tokoh akunya itu juga bisa dibilang sukses Iya. gitu. Nah, tokoh aku sendiri ini juga termasuk tokoh dengan ciri psikologis. Oh, kenapa tuh? Nah, karena mengapa kok termasuk ke dalam ciri psikologis? Karena watak si tokohnya ini tergambarkan dalam pemikirannya sendiri. Nah, jadi dia bingung, labil gitu-gitu. Pokok yang berbau dengan pemikirannya sendiri itu termasuk ke dalam tokoh dengan ciri psikologis. Nah, iya. Kalau tokoh istrinya, nah, kalau tokoh istrinya di sini bisa digambarkan dengan ciri sosiologis. Kenapa? Nah,
kenapa kok tergambar dari ciri sosiologis ya? Karena tokoh si istrinya ini perilaku, sifatnya dan lain sebagainya itu digambarkan dengan perilaku oleh sang pengarang itu sendiri. Oh. Nah, begitu. Nah, keseluruhan dari penokohan ini menggunakan metode dramatik. Menggunakan metode dramatik karena apa ya? Sang pengarang itu ingin menggambarkan sifat si tokohnya itu melalui perilaku yang ia buat. Nah, gitu. Kalau dari segi penokohannya tuh kayak gitu. Nah, pastinya kan kita barusan sudah membahas tema, tokoh juga Penokohan. sudah, penokohan. Terus? Terus apa Nggak nih? lengkap nih kalau semisal kita juga nggak bahas alur. Ya. Iya. Nah, kalau alur sendiri, mungkin dari rekan Baweni, alurnya gimana sih dari cerita tadi itu? Oke. Tahapan alurnya. Oke, di sini aku akan bahas tahapan alur ya, biar kalian yang nantinya yang buat yang jenis sama yang kepadatan biar sama-sama Terbagi lah ya. dapet lah, Iya. Oke, buat tahapan alur itu ada 5. Apa aja tuh? Jadi yang pertama itu tahap penyituasian, yang kedua tahap pemunculan konflik, yang ketiga peningkatan konflik, yang keempat klimaks, yang kelima itu resolusi. Oh. Oke, di cerpen ini tahap penyituasian itu yang menceritakan itu tadi pada saat si aku yaitu suaminya itu mau mengurus perceraian di pengadilan. Nah, itu tahap penyituasiannya. Terus tahap pemunculan konfliknya itu pada saat dia itu merasa kalau antrian pada saat itu lebih pendek gitu dari biasanya. Biasanya panjang antrian ini, kenapa kok sekarang pas aku mau Ngantri, mengurus perceraian tuh kok bisa pendek. Iya. Rasanya cepet gitu. Iya. Tuh, jadi dia itu merasa agak baik-baik aja lah perasaannya waktu itu, campur aduk. Terus terus yang ketiga itu tahapan peningkatan konflik, dimana dia itu dejavu, dia tuh mikirin masa lalunya pada saat sama istrinya gitulah, dipikirin kenangan-kenangan indahnya sama Flashback 3 gitu tahun. ya? Ya, flashback. Lalu yang keempat itu tahapan klimaks, dimana pada saat itu udah tinggal 1 antrian lagi nih. Oh. Udah habis setelah dia depan itu, habis itu udah gilirannya dia. Oh. Tapi dia masih tetap intens. Nih aku mau cerai enggak ya? Nih aku mau cerai enggak ya? Gitu. Bingung. Iya. Bingungnya semakin Iya. meledak Semakin memuncak. gitu. Terus yang kelima itu tahapan resolusi. Tahapan resolusi ini meskipun dia itu sebenarnya dari tadi udah bingung ya, dia mau bercerai atau enggak, tapi pada akhirnya dia tetap mengurus perceraian itu sampai selesai. Oh. Endingnya si tokoh akunya tetap menceraikan. Ya, tetap cerai ya. Gitu. Nah, kalau untuk jenis-jenis alurnya sendiri itu mungkin ini ya. Kalau jenis-jenis alur kan ada 3 ya yang kita tahu ya. Ya. Ada apa aja? Alur maju. Alur maju, alur mundur, sama campuran. Ya, campuran atau yang biasa kita sebut sebagai alur maju. Maju mundur maksudnya. Maju mundur ya. salah. Nah, kalau untuk di cerita pendek ini yang berjudul Istriku Sempurna, Ya. itu menurut saya menggunakan alur ini campuran atau maju mundur. Karena buktinya itu terlihat pada saat tokoh si akunya ini dia tuh untuk alur mundurnya ya, Ya. itu terkadang dia tuh apa ya, mengingat kembali masa-masa dia bersama Istrinya. kenangan-kenangannya Selama 3 tahun itu kan? Iya benar Ya. banget, itu adalah alur Gamon. mundur. Ya, masih belum bisa buat gagal move on lah intinya. Nah, kalau untuk alur majunya sendiri itu bisa dilihat pada saat si tokoh aku ini apa ya, antriannya tuh Oh iya. semakin sedikit gitu. Dia berasa kalau misal, wah kok semakin sedikit, Iya. dibarengin dengan kelabilan duniawinya dia sendiri tadi. Oh. Nah gitu. Nah mungkin Stefani. Yang selanjutnya di sini ada alur atau plot berdasarkan kriteria kepadatannya. Nah, di sini termasuk plot padat karena kejadian atau peristiwa yang dialami itu meningkat dan terjadi secara berurutan gitu. Oh, kejadiannya berarti apa ya, berurutan seperti kayak pada saat dia datang di pengadilannya, Ya, jadi kayak urut gitu, guys. pada saat dia antri dan juga pada saat dia menceraikan si istrinya. Ya, ujung-ujungnya tetap cerai ya. Iya, Set ending. mantap banget sebenarnya ya.
Oke, kita kan tadi sudah ngebahas banyak sekali ya unsur intrinsik. Ada tema, tokoh, Penokohan, penokohan, dan sama juga alur. yang terakhir tadi ada Ya. alur. Nah, di sisa unsur intrinsik ini kita juga masih akan membahas tentang unsur intrinsik yang lain, yaitu tentang latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat tentunya. Iya. Mungkin kalau dari rekan Stefani dulu nih, latarnya dan juga mungkin sudut pandangnya yang dari cerita tadi itu bagaimana? Oke, untuk latar di sini kan dapat dibedakan menjadi 3 unsur ya, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, untuk latar tempat di sini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa di sana si aku ini sedang di pengadilan perceraian. Jadi dia di sana sedang mengurus perceraiannya. Perceraiannya. Nah, jadi latar tempatnya itu di sana ya. Pada hal tersebut kita dapat dibuktikan dengan kalimat aku sedang mengurus sidang perceraian sekarang. Nah, jadi latar tempatnya itu sedang di sidang perceraian itu. Maksudnya itu teman-teman. Dan untuk latar sosial nih, latar sosialnya ini di mana kebiasaan si pengarang ini atau perilaku si pengarang ini sangat ini ya, sangat penuh dengan kelabilan duniawi. Dan hal tersebut dapat ditandai pada kalimat aku laki-laki yang menyebalkan, yang bahkan seorang pekerja seks komersial pun tidak tahan dengan sikap dia. Nah, begitu untuk latarnya. Dan untuk sudut pandangnya dalam cerpen Istri Sempurna ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan, di mana iya, karena di mana di sana si aku ini lebih menceritakan si istrinya ini, bukan Oh. bukan si aku terus menceritakan aku. Dirinya sendiri. Nah, Bukan itu berarti ya? sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utamanya. Oh. Nah, di sini si aku ini sebagai tokoh sampingan. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan pada kalimat istriku adalah teman berbincang yang sempurna, tidak ada yang tidak diketahui oleh istriku, begitu. Oke, itu tadi mungkin latar dan juga Sudut pandang pandang. yang sudah rekan Stefani jelaskan ya. Ya. Mungkin kalau dari rekan Mbak Weni, gaya bahasanya tuh seperti apa dan juga amanat yang dapat kita ambil dari cerpen itu tuh bagaimana? Oke, jadi gaya bahasa yang ada di cerpen ini tuh kebanyakan ya, tapi nggak semuanya. Cuman kebanyakan gaya bahasa naratif sama deskriptif karena menggambarkan perasaan sama tindakan si tokoh aku tadi. Oke. Gitu. Tapi ada juga sih yang kata kiasan, tapi dikit banget di sini kata kiasan itu. Yang banyak itu kayak kata langsung menceritakan yang ada gitu, nggak berbelit-belit gitu. Oke. Iya kan? Tadi. Jadi di sini aku menemukan 5 gaya bahasa, aku bakal bacain, aku udah rangkum di sini. Jadi yang pertama itu gaya bahasa naratif. Nah, di naskahnya itu buktinya itu naskahnya yang bunyinya sekarang barangkali istriku sedang berdiam di kamar menunggu keputusan atau barangkali sedang sibuk membersihkan apartemen kami tanpa peduli apakah beberapa jam ke depan dia masih akan berada di sana atau tidak gitu. Jadi dia naratif aja gitu, nggak yang bahasanya itu Menggambarkan gitu ya. Lalu yang kedua gaya bahasa deskriptif, yaitu ya kamar tidur sempit yang penuh sampah dan semalam semakin porak-poranda oleh pertarungan birahi. Sekarang bersih tertata dengan spray baru merah muda dan dinding berlapis kertas tembok bermotif gitu. Nah, itu kan mendeskripsikan tempat tidurnya mereka yang udah dibersihin sama istrinya itu loh. Iya, langsung bersih. Iya. Lalu yang ketiga itu gaya bahasa pertentangan, yang dimana gaya bahasa pertentangan anti klimaks. Nah, buktinya itu ada pada bagian naskah, di lorong apartemen, di jalanan, di kantor, di kantin. Selalu saja aku menemukan orang yang mengatakan bahwa aku tampak berbeda gitu. Nah, itu termasuk gaya bahasa anti klimaks, teman-teman. Oke. Oke, yang keempat, gaya bahasa perbandingan personifikasi, yang dimana bunyinya istriku menyulapnya ketika aku meninggalkannya untuk bekerja. Jadi menyulap itu artinya dia membersihkan semuanya jadi bersih, yang tadinya kotor jadi bersih gitu. Berantakan, begitu Menyulap ya. gitu. Nah, itu adalah Merapikan. gaya bahasa personifikasi. Lalu yang kelima ada gaya bahasa perbandingan metafora.
Bunyinya itu, namun dalam waktu sependek apapun segala kenangan 3 tahun perkawinan terbuka cepat dan menggilasku dan membuat mukaku melumer seperti es krim di aspal. Nah, melumer seperti es krim di aspal. Nah, itu gaya bahasa metafora. Oke. Oke. Untuk amanatnya? Untuk amanatnya mungkin Ya. yang Oke. bisa rekan Bawini sampaikan? Oke, kalau amanat di sini menurut aku sendiri ya, si pengarang ini tuh ingin mengatakan kalau pernikahan yang sempurna itu bukan pernikahan antara laki-laki sempurna dan wanita Oh, sempurna. sempurna. Oke, Gitu. oke. Namanya juga manusia pasti ada Sisi ininya, ya. jeleknya gak Ya. sih? Iya, pasti ada lah Namanya, setiap manusia kan. namanya manusia itu kan udah tempatnya salah gitu. Iya, iya. Nah, Oke, mungkin itu ya dari amanat yang dapat rekan Bawini sampaikan ya. Nah, itu teman-teman, itu adalah apa ya? Bincang-bincang kita mengenai unsur intrinsiknya. Lalu bagaimana sih unsur ekstrinsiknya? Sesaat lagi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik ya. Banyaklah intinya unsur intrinsik dari cerpen yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsiknya. Kalian nggak kepo apa unsur ekstrinsiknya? Kepo. Apa? kepo dong. Kepo lah. Apa Kepo. tuh? Oke. Apa aja Jadi bakal aku jelasin ya unsur ekstrinsik dari cerpen yang sudah kita bacain tadi ya. Jadi unsur ekstrinsiknya tuh ada 3 sih sebenarnya. Ada nilai-nilai yang terkandung, ada juga latar belakang pengarangnya tuh seperti apa, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada situasi sosial pengarang dengan cerpennya tuh bagaimana. Nah, untuk yang nilai-nilai yang terkandung dulu itu yang ada di dalam cerpen ini itu ada 2 loh. Ada nilai moral dan juga ada nilai sosial. Nah, nilai moralnya pun yang saya temukan ya itu ada 2. Ada nilai moral positif dan juga ada nilai moral yang negatif. Nah, untuk nilai moral yang negatif sendiri itu dapat kita temui pada kalimat ini. Mungkin kelak aku akan menikah lagi, tetapi kali itu dengan manusia, bukan dengan jinoid yang mengumpulkan semua dataku dan mengirimkannya ke vendor dan membengkakkan kartu kreditku ke titik bangkrut dalam waktu 3 tahun saja. Jadi nilai moral negatifnya itu terletak pada yang kata-kata terakhir tadi, yang ini yang membengkakkan kartu kreditku dalam waktu 3 tahun saja, kan pasti mengandung nilai yang negatif toh. Iya. Nah, oleh karena itu dimasukkan ke dalam nilai moral yang negatif. Nah, untuk nilai moral yang positifnya itu ada di kalimat ini. Nggak ditemukan sih sebenarnya ya. Jadi nilai moral positifnya tuh yang saya temukan tuh lebih ke arah tersirat. Oh iya. Nah, jadi cerita tersebut tuh pasti mengandung makna yang tersirat sih. Nah, itu kita kita jadikan sebagai nilai moral yang positif. Nah, yang sekarang adalah nilai sosial. Nah, nilai sosialnya itu bisa diartikan tuh hubungan antara manusia dan juga manusia yang satunya. Jadi dapat ditemukan pada kalimat seorang staf mendekatiku, bertanya apakah aku baik-baik saja, lalu mengeluarkan tisu dan berkata bahwa menangis pun tak apa. Nah, dari kalimat tersebut kan dapat ditemukan bahwa hubungan antara manusianya itu pada saat si staf pengadilan tadi itu memberikan sebuah tisu lah kepada si tokoh akun tadi. Kan pasti kalau misal kita memikirkan, oh berarti dengan dia memberikan sehelai tisu, berarti itu sudah menunjukkan nilai sosial yang berlaku, nilai kepedulian lah istilahnya begitu lah. Lalu kita lanjut ke latar belakang pengarangnya. Lah, jadi di dunia nyata ya, si Aviushar atau si Suharso ini adalah pedagang mie ayam. Nah, kalian pasti nggak tahu kan? Nah, jadi seorang Aviushar atau yang biasa kita sebut sebagai Suharso ya, itu adalah seorang pedagang mie ayam yang lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1977. Nah, dalam setiap karya-karyanya itu karena dia itu memang latar belakangnya itu adalah orang yang sederhana, orang yang tidak orang yang tidak berkekuasaan tinggi lah istilahnya. Jadinya rata-rata itu karya-karyanya itu juga menggambarkan permasalahan orang-orang yang memang berbau perekonomian gitu loh, seperti kayak ya yang di Istri Sempurna tadi,
itu seperti ya perekonomiannya yang juga tidak stabil ataupun perekonomian yang memang terlilit hutang ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu adalah latar belakang pengarangnya. Ya. Sedangkan untuk situasi sosialnya ya sama sih yang sudah saya jelaskan barusan ya. Jadi dengan latar belakang ekonomi yang Avius Har itu dalami ya. Jadi dia tuh lebih banyak untuk memunculkan cerpen-cerpen ataupun karya-karya lain, entah itu karya ilmiah ataupun cerita-cerita pendeknya, itu biasanya tuh mengandung unsur-unsur permasalahan di bidang ekonomi. Nah, gitu. Oke. Oke. Jadi udah sampai situ unsur ekstrinsiknya atau masih ada lagi lanjutannya? Mungkin sampai situ ya untuk unsur ekstrinsiknya. Jadi yang selanjutnya itu pastinya di dalam cerpen itu kan pasti mengandung hubungan Oh, apa iya, ya, hubungan pengarangnya dengan pemiliknya atau bagaimana. Lah, mungkin bisa rekan Bawa ini jelaskan mengenai hubungannya apa, lalu dilanjutkan dengan rekan Stefani. Baik, jadi hubungan yang pertama itu aku di sini akan membahas hubungan karya sastra dengan psikologis pengarang gitu. Jadi Apaan tuh hubungannya? jadi si penulis ini mencerminkan konflik batin tokoh si aku tadi, si suami itu. Antara dia mau bercerai enggak gitulah. Labil. Dia ada pertengkaran batin lah di situ. Terus eh, di sini juga mengeksplor pikiran, perilaku, perasaan antara dia mau bercerai atau enggak gitu. Tapi kan endingnya tetap bercerai gitu. Jadi Iya, endingnya tetap bercerai di situ. iya, jadi itu sih Oke. Berarti itu hubungan karya sastra dengan psikologis pengarang. psikologi pengarangnya. Jadi Lalu dia pokoknya intinya itu menggambarkan konflik batinnya si suami itu. si tokoh akunya ini ya. betul. Oke. Lalu kalau buat hubungan karya sastra dengan sosial dan juga pikirannya, menurut rekan Stefani, bagaimana? Jadi di sini satu dulu ya, kita akan membahas hubungan karya sastra dengan sosial, di mana hubungan karya sastra dengan sosial ini merupakan hubungan suatu karya sastra dengan sosial yang ada dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Seperti pada cerpen Istri Sempurna ini yang kita temukan, ini ada dua hubungan karya sastra sosial dengan ini aspek kondisi ekonomi dan aspek etika ya. Jadi pada aspek ekonomi ini kita menemukan bahwa di mana ini apa si Apa pengarang si aku ini Iya, ini si kan tokoh aku. iya ini kan ini kan Tidak apa-apa terus sudah. ini kan dulu sempet kayak ya permasalahan ekonominya kan lumayan lah bagus. Nah Iya. karena 3 tahun menjalin hubungan dengan istrinya ini dia mulai mengalami bangkrut. Jadi letak permasalahan ekonominya di situ. Ada di istrinya tadi. Di yang dimana dia akhirnya bangkrut gara-gara nikah 3 tahun sama istrinya itu kan. Iya, Ya. uangnya dihambur-hamburkan. Oke. Ya. Boleh itu ya, Kis ya. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada dengan etika, di mana pada saat staff yang ini, yang menghampiri si aku ini untuk itu tadi yang katanya Pamung ngasih tisu kan ya, karena dia Iya. kan nangis. Nah di situ etika si staff ini juga dianggap baik lah ya, mempunyai rasa empati. Nah di situ juga termasuk hubungan sosial pada aspek etika. Yang selanjutnya di sini adalah hubungan karya sastra dengan pikiran, di mana hubungan sastra ini ialah fenomena kisah-kisah yang tak masuk akal yang sering ditemukan dalam karya sastra, yang dimana dalam cerpen tersebut kita ini kan dibuat kayak kaget gitu loh sama kelakuan istrinya, dimana yang Endingnya ya. endingnya kan dia kan Plot twist. awalnya kan dia kan kayak ngira kayak istrinya ini sempurna banget nih. Kita awalnya mikir pasti kayak cerai karena istrinya terlalu sempurna. Padahal di balik itu semua, di belakang itu ternyata istrinya tuh ya gitulah ya. Punya sisi boros. negatif. Nah, punya sisi negatifnya sendiri. Mungkin itu saja ya hubungan karya sastra yang dapat saya jelaskan. Oke, itu tadi adalah unsur-unsur ekstrinsik dan juga tambahan materi yang sudah kita bertiga jelaskan. Ya.
Mungkin itu aja kali ya yang Iya. dapat kita jelaskan ya. Jumpa lagi di SBB Talk berikutnya. 3, 2, 1, close the door.